Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, dan teman-teman serta adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq dalam channel untuk edisi yang ke-178 ini. Kita ingin melanjutkan pengenalan kita terhadap ilmu makulat atau yang dikenal dengan istilah al-makulat al-asyarah. Pada edisi sebelumnya kita menjelaskan sedikit terkait dengan makulat al-idhofah. Itu adalah makulat yang keenam. Ya. Yang pertama adalah makulat jauhar, yang kedua adalah makulat kam, al-kam, yang ketiga adalah al-makulat al-kaif, ya. Kemudian yang keempat itu adalah al-makulat aina, al-aina. Kemudian yang kelima adalah makulat al-mata atau mata. Dan yang keenam adalah al-makulat al-idhofah. Nah, kemarin kita sampaikan bahwa al-makulat al-idhofah itu adalah nisbatun takarrorot. Ya. Nisbatun takarrorot itu adalah hubungan yang selalu berulang. Karur atau mutakarrirah. Ya, mutakarrirah. Jadi, hubungan yang selalu berulang. Kemarin kita contohkan seperti kata al-ubuwah dan al-bunuwah. Ya. Jadi al-ubuwah dengan al-bunuwah itu adalah dua hal yang berhubungan secara berulang dan secara terus-menerus, ya. Secara berulang. Jadi ketika dikatakan kebapakan, maka keanakan itu akan muncul. Atau munculnya istilah kebapakan itu karena ada istilah keanakan. Atau istilah al-ubuwah itu muncul ketika adanya al-bunuwah. Nah, kalau kita lihat hubungan antara al-ubuwah dan al-bunuwah ini, maka kita bisa melihat ternyata nisbatun takarorot ini nisbatun takarorot ini ternyata kalau kita lihat dari hubungan antara al-ubuwah dengan al-bunuwah ini ada yang lebih dahulu. Nah, wujudnya atau adanya, ya, eksistensinya itu ada lebih dahulu, ya. Lebih dahulu antara al-ubuwah dan al-bunuwah. Nah, sekarang kita ingin memperkenalkan ada 5 jenis, ya. Ada 5 jenis pendahuluan atau yang mendahului, ya. Ada 5 jenis istilahnya at-taqaddum atau yang didahulukan, ya. Ada 5 jenis taqaddum atau 5 jenis sesuatu yang mendahului dan yang didahului. Nah, istilahnya dalam ilmu makulat itu disebut dengan istilah at-taqaddum. Ya. Nah, at-taqaddum ini menurut ulama ilmu makulat itu dibagi menjadi 5 atau ada 5 macam. Ada 5 macam. Nah, kalau kita melihat hubungan atau nisbatun takarrorot antara al-ubuwah dengan al-bunuwah, antara al-abu dengan al-ibnu, maka ini termasuk macam atau jenisnya at-taqaddum bizaman. Ya, bizaman. Artinya sesuatu yang mendahului
dengan melihat dengan ditinjau dari segi waktu. Nah, yang namanya al-ubuwah, kebapakan, itu meskipun keduanya ini merupakan hubungan mutakarrirah atau hubungan yang takarrur atau nisbatun takarrur, namun antara al-ubuwah dan al-bunuwah ini kita bisa melihat mana yang lebih dulu ya, mana yang lebih dulu. Nah, kalau kita lihat hubungan antara kebapakan dan keanakan ini, maka kalau kita lihat dari segi waktu atau segi zaman, maka al-abu itu termasuk yang lebih dulu ya. Jadi memang bapaknya itu wujudnya lebih dulu dibanding dengan anaknya. Meskipun istilah al-ubuwah dengan istilah al-bunuwah itu selalu berulang. Karena ketika tidak ada bapak, tidak ada. Ketika tidak ada anak, tidak ada bapak. Nah, itu ya. Makanya disebut sebagai al-idofah, al-makulat al-idofah. Hubungan antara eh, dua hal yang takarur tadi, yang berulang tadi, itu kalau dilihat dari segi zamannya, segi waktunya, eh, itu merupakan jenis sesuatu yang pendahuluan yang pertama. Jadi at-taqaddum atau yang didahulukan atau yang mendahului itu menurut ulama ilmu makulat itu ada 5 macam atau 5 jenis. Jadi yang pertama adalah at-taqaddum bizaman seperti tadi ya, hubungan antara al-abu dengan al-ibnu karena memang yang namanya bapak itu pasti wujudnya lebih dulu dibanding dengan anak. Nah, sekarang at-taqaddum yang kedua itu apa? At-taqaddum yang kedua itu adalah ditinjau dari zatnya, zatnya ya, dari bahannya, bendanya, dan apa dan secara natural, dilihat dari naturalnya, dilihat dari natural. Jadi yang kedua itu adalah jenis at-taqaddum yang dilihat dari zatnya atau naturalnya. Nah, itu kalau itu contohnya, kalau tadi kan contohnya al-abu dengan al-ibnu. Kalau at-taqaddum bizaman ya. Jadi mendahului dari segi zaman. Nah, ini kalau mendahului dari segi zatnya, nah itu contohnya apa? Contohnya adalah eh, al-juz'u dengan al-kullu. Jadi sebagian itu secara zati itu wujudnya lebih dulu dibanding yang al-kulli. Jadi sebagian itu merupakan eh, secara zati, secara natural itu datang lebih dulu, wujudnya lebih dulu dibanding dengan al-kulli atau yang kesemuanya. Jadi al-juz'i atau al-juz'u dengan al-kullu ya. Al-juz'i dan kulli. Juz dan kul. Nah, juz itu kan bagian, kul itu semua. Jadi bagian itu datangnya lebih dulu dibanding dengan yang semuanya. Karena apa? Karena sebagian itulah yang memunculkan adanya al-kul. Nah, ada al-kul. Jadi kumpulan dari juz-juz itu kumpulan dari juz-juz itu kemudian memunculkan yang namanya al-kullu atau kesemuanya ya. Jadi sebagian itu merupakan itu datang lebih dulu dibanding dengan keseluruhan atau kesemuanya, keseluruhan. Jadi sebagian sama keseluruhan. Al-juz'i dan al-kulli. Nah, itu kalau dilihat dari jenis takodumnya
jenis yang mendahului yang siapa, yang lebih dahulu yang mana? Itu yang lebih dahulu adalah al-juz. Itu adalah jenis atau macam at-taqaddum yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah at-taqaddum bil illati, dengan ilat, ya, dengan ilat. Nah, kalau dengan ilat ini contohnya adalah dahulunya matahari dibanding dengan sinarnya. Jadi matahari bersinar. Di sinar matahari itu muncul atau wujud ketika matahari sudah muncul. Nah, meskipun dua-duanya itu memang tidak bisa dipisah, ya, tidak bisa dipisah. Ya, karena ini yang dikenal dengan istilah nisbah takarorot itu ya seperti itu. Ya. Jadi antara matahari dengan sinarnya itu menurut ulama ilmu makulat itu termasuk at-taqaddum bil illati. Taqaddum dengan ilat, ditinjau dari segi ilat. Ini matahari itu lebih dulu dibanding dengan sinar matahari. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang keempat itu adalah at-taqaddum bil makan, ya, at-taqaddum bil makan. Jadi hubungan antara satu johar dengan johar yang lain, kemudian dilihat dari atau ditinjau dari kedahuluannya atau dari segi takodumnya, kemudian kita lihat dari tempatnya, istilahnya atakodum bil makani. Ya, atakodum bil makani itu adalah jenis atakodum yang nomor tiga. Itu contohnya apa? Contohnya adalah eh, imam dengan makmum. Nah, jadi yang diimami itu ada di depan, yang di yang menjadi makmum itu ada di belakang. Itu kalau eh, ditinjau dari tempatnya, ya. Kalau ditinjau dari tempat. Jadi jadi untuk atakodum ini ada 5 jenis atau 5 macam. Yang pertama adalah atakodum bidzati, atakodum bizaman, ya, atakodum bizaman. Kalau dari segi waktu tadi antara al-ab dengan al-ibnu. Kemudian yang kedua atakodum bidzati atau bitopi, nah, dengan ditinjau dari segi zatnya atau naturalnya itu seperti sebagian dengan keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah at-taqaddum bil ilati, nah, dengan ilat, ya. Itu seperti matahari dengan sinar matahari. Kemudian yang keempat yaitu at-taqaddum bil makani. Kalau ditinjau dari segi tempatnya itu adalah merupakan jenis at-taqaddum yang keempat, ya. Nah, at-taqaddum yang keempat adalah at-taqaddum bil makani, yaitu yaitu kedahuluan atau dahulunya sang imam, dahulunya sang imam dibanding dengan makmumnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya imam itu selalu lebih dulu daripada makmum, karena namanya makmum itu harus mengikuti imam. Ya. Kemudian ya, itu kalau dilihat dari segi tempatnya, bukan dilihat dari gerakannya, ya, bukan dilihat dari gerakannya. Jadi yang namanya imam itu kalau dilihat dari segi apa tempatnya, itu termasuk atakodum bil makani. Contohnya tadi imam dengan makmum. Dimanapun semua manusia, semua umat Islam ketika melaksanakan sholat berjamaah, itu imam selalu berada di depan atau lebih dahulu dibanding dengan makmumnya, ya. Nah, yang terakhir itu adalah at-taqaddum bisyarofi, ya. Jadi kedahuluan atau lebih dulu
lebih dulu atau didahulukan, ditinjau dari segi kemuliaannya. Nah, ini contohnya adalah mendahulukan yang berilmu dibanding yang tidak berilmu atau ilmunya yang lebih rendah. Ini saya kira merupakan tradisi yang sangat biasa terkait dengan mendahulukan yang lebih mulia daripada yang tidak mulia atau kurang. Nah, ini merupakan fenomena sosial ya, sosial itu kita mendahulukan yang alim dibanding dengan yang bukan. Nah, kalau istilahnya al-jahil atau yang bodoh ya, yang yang ilmunya lebih rendah ya. Ya sama-sama alim tapi mungkin alimnya lebih rendah. Nah, itulah 5 jenis at-taqaddum merupakan kelanjutan dari penjelasan tentang al-maqulat yang keenam yaitu al-maqulat al-idhofah. Nah, terkait dengan al-maqulat al-idhofah sebagaimana kita sampaikan di sebelumnya bahwa al-idhofah itu adalah hubungan yang saling terkait dan hubungan yang selalu takarrur atau takarrurat atau berulang-ulang. Contohnya adalah al-ubuwah dengan al-bunuwah. Jadi di mana ada al-ubuwah, di situ ada al-bunuwah. Maka di sini disebut sebagai nisbah takarrurat atau nisbah yang selalu berulang. Nisbah mutakarrirah, nisbah takarrur, dan nisbah yang selalu berulang. Nah, hubungan antara al-ubuwah dengan al-bunuwah itu bisa kita lihat dari segi mana yang lebih dahulu. Nah, mana yang lebih dahulu ini ulama ilmu makulat itu membaginya menjadi 5 ya, yang dikenal dengan istilah at-taqaddum. At-taqaddum itu sesuatu yang didahulukan, ya, sesuatu yang didahulukan atau sesuatu yang lebih dulu. Ya. Nah, untuk at-taqaddum ini ulama ilmu mantiq membaginya menjadi 5. Yang pertama adalah at-taqaddum bizaman atau ditinjau dari segi zamannya. Kemudian at-taqaddum bil makan ditinjau dari segi tempatnya ya. Kemudian at-taqaddum bidzati dilihat dari zatnya atau dengan naturalnya. Kemudian taqaddum bil illati, ya, illati dengan ilat ya, ilat. Ilat itu ya semacam apa ya, penyebab, nah, penyebab ilat. Ilat itu alasan atau penyebab. Kemudian yang terakhir adalah taqaddum bisyarafi atau dilihat dari kemuliaannya. Nah, contoh untuk yang at-taqaddum bizaman itu adalah antara bapak dengan anak. Kemudian at-taqaddum bil makan itu contohnya adalah antara imam dan makmum ya. Kemudian at-taqaddum bidzat atau bil wati bitob'i itu contohnya adalah matahari dan sinarnya. Itu adalah antara juz'i dan kulli atau sebagian dengan keseluruhan. Itu adalah untuk contoh at-taqaddum yang bidzati atau bitob'i ya. Kemudian at-taqaddum apa bil ilati. Nah, bil ilati dengan ilat. Ilat itu ya alasan atau sebab ya, itu adalah antara matahari dan sinarnya. Dan yang terakhir adalah at-taqaddum bisyarafi atau mendahulukan ditinjau dari segi kemuliaannya ya. Nah, dari segi kemuliaan syaraf ya, dari kata syaraf kemuliaan. Jadi demikian ini adalah kelanjutan dari pembahasan ilmu makulat, khususnya adalah makulat yang keenam. Ya, makulat yang keenam atau al-makulat al-idhofah. Dengan demikian
kita sudah sampai kepada makulat yang keenam, yaitu al-makulat al-idhofah. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.